Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Em, Pada kesempatan kali ini, kita ingin mempresentasikan studi kasus si Piku suka banget di mata kuliah manajemen strategi yang dibuat oleh kelompok 2 dari Paralel 5. Adapun saya sendiri, yaitu Sri Handayani, ada Hoirunisa Salsabila, ada Nurbaiti Sukmadewi, dan ada Mariam, dan eh, ada Anissa. Adapun visi dan misi dari studi kasus yang kita jalani yaitu visinya menjadi pilihan utama dan terpercaya dalam menyediakan beragam varian keripik pisang dengan kualitas unggul dan inovasi berkelanjutan di seluruh Indonesia. Adapun misinya yang pertama menciptakan keripik pisang berkualitas tinggi dari bahan terbaik dan proses produksi teliti. Lalu yang kedua, kami terus berinovasi dalam rasa sesuai tren terkini, memperluas jangka pasar, dan menjalin kemitraan saling menguntungkan. Lalu yang terakhir ada berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Kami akan berfokus pada kepuasan pelanggan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta komunitas sekitar. Selanjutnya ada strategi bisnis unit yang diterapkan si Tikus suka banget. Yang pertama, menjalin kemitraan dengan agen, reseller, dan distributor, serta toko oleh-oleh. Pendekatan ini membantu perubahan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan distribusi produk mereka. Dengan memiliki mitra bisnis yang tersebar di beberapa kota seperti Padang, Surabaya, Bandung, Pekanbaru, dan Banjar, mereka dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan mendapatkan keuntungan dari jaringan yang luas. Lalu membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan insentif bagi mitra bisnis seperti ini tidak hanya dapat meningkatkan penjualan, juga menciptakan manfaat dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Lalu fokus pada keripik pisang dengan varian rasa yang unik dan beragam seperti coklat, tiramisu, taro, dan cheese melt. Ini mencerminkan upaya perusahaan untuk menonjolkan keunikan produk mereka di pasar yang penuh dengan persaingan. Variasi rasa ini dapat menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari pengalaman baru dalam makanan ringan. Lalu perusahaan secara konsisten memantau dan meningkatkan kualitas produk mereka serta melakukan inovasi dalam vari rasa. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap standar yang tinggi dan keinginan untuk terus beradaptasi dengan preferensi konsumen. Lalu memanfaatkan platform online seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan sosial media untuk memasarkan produk mereka. Ini merupakan langkah cerdas dalam mengikuti tren digital dan mencapai konsumen yang lebih luas, terutama di tengah era digital saat ini. Lalu faktor lingkungan eksternal dan internal CP khusus banget. Yang pertama ada kesehatan, yaitu memiliki reputasi kualitas dengan ketat dari hingga distribusi, kemampuan untuk beragam variasi rasa yang inovatif dan menarik minat konsumen, lalu jaringan agen, reseller, distributor, dan toko oleh-oleh yang luas membantu perusahaan mencapai konsumen yang lebih luas. Lalu kelemahannya, masalah penjualan yang tidak stabil dapat mengganggu stabilitas pendapatan dan perencanaan keuangan. Lalu tidak konsistennya kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra merek. Lalu model bisnis perlu disempurnakan untuk mengatasi fluktuasi penjualan dan faktor lainnya. Lalu keterbatasan inovasi produk dan variasi produk dapat membatasi daya terhadap konsumen baru. Lalu peluangnya permintaan terus meningkat untuk makanan ringan berkualitas, terutama dalam bentuk varian rasa dan kemasan yang menarik. Lalu potensi ekspansi pasar ke luar negeri untuk memperluas pangsa pasar yang akan meningkatkan pendapatan. Lalu peluang untuk menghadirkan variasi produk yang lebih hemat, sehat, alami untuk menangkap pasar yang semakin peduli akan gaya hidup sehat. Lalu peluang untuk menjalin kemitraan dengan pemasok bahan baku, toko oleh-oleh, agen, reseller, dan distributor untuk memperluas distribusi. Lalu ada pun ancaman yaitu
Persaingan dalam industri keripik yang ketat dari merek-merek lain dapat mempengaruhi pangsa pasar dan margin keuntungan. Perubahan harga ketersediaan bahan baku seperti pisang dan coklat compound dapat mempengaruhi biaya produksi. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan produk. Lalu perubahan regulasi terkait kualitas, perizinan, atau pajak dapat berdampak pada operasional dan biaya perusahaan. Lalu ada analisis pemilihan dan modal strategi. Yang pertama ada PEN, yaitu penjualan yang tidak stabil. Civico suka banget mengalami fluktuasi penjualan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kualitas produk yang tidak stabil, pelanggan bisa saja mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang kurang baik. Hal itu tentu dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Lalu ada GEN, yaitu inovasi varian rasa. Pelanggan dapat berbagai pilihan varian yang disajikan. Program kemitraan dan reward. Agen reseller, distributor, dan kemitraan mendapatkan program kemitraan yang memberikan komisi hingga 40%. Lalu, komunitas reseller. Pelanggan yang menjadi reseller akan mendapatkan pembinaan dan peningkatan skill marketing. Yang ini. Kok ada gigi aku baca gigi. Yang selanjutnya ada IV kunci. Yang pertama kekuatan manajemen keuangan yang dimiliki dalam keadaan baik dalam infrastruktur, jumlahnya 24, bobotnya 0,16, rating 4, nilai terbobot 0,62. Yang kedua, bahan baku mudah diperoleh, jumlahnya 22, bobot 0,14, 0,52. Yang ketiga, inovasi olahan pisang yang memiliki banyak variasi. Yang jumlahnya ada 18, bobotnya 0,12, rating 3, nilai terbobot 0,35. Yang selanjutnya, mendapatkan izin dari lembaga perizinan, yang jumlahnya 18, bobot 0,12, rating 3, nilai terbobot 0,35. Terus, loyalitas perusahaan kepada mitra bisnis dan konsumen, yang jumlahnya 22, bobot 0,14, rating 4, nilai terbobot 0,52. Harga terjangkau, yang jumlahnya 18, bobot 0,12, rating 3, nilai terbobot 0,35. Yang kedua ada kelemahan, sumber daya manusia di perusahaan yang kurang berkompetensi. Yang jumlahnya ada 12, bobotnya 0,08, rating 2, nilai terbobot 0,16. Yang selanjutnya modal bisnis yang belum matang, yang jumlahnya ada 11, bobot 0,07, rating 2, nilai terbobot 0,13. Kualitas produk yang tidak stabil, jumlah 9, bobot 0,06, rating 2, nilai terbobot 0,09. Jadi totalnya 154, bobotnya 1,00, nilai terbobot 3,10. Yang selanjutnya EV, yaitu yang pertama peluang, jalinan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan mitra bisnis. Yang jumlahnya 22, bobot 0,23, rating 4, nilai terbobot 0,84. Selanjutnya, membuka kesempatan memasarkan produknya secara luas dengan sistem jual online dan offline. Yang jumlahnya 22, bobot 0,23, rating 4, nilai terbobot 0,84. Pertumbuhan pasar pada bisnis makanan yang pesat, yang jumlahnya 18, bobot 0,19, rating 3, nilai terbobot 0,56. Yang kedua ada ancaman. Yang pertama adanya fluktuasi harga bahan baku.
yang jumlahnya 7, bobot 0,07, rating 1, nilai terbobot 0,09. Yang selanjutnya, persaingan industri yang cukup ketat atau kompetitor bisnis. Yang jumlahnya ada 10, bobot 0,010, ratingnya 2, dan nilai terbobot 0,17. Selanjutnya, masalah jaringan bisnis dengan pihak luar. Yang jumlahnya ada 8, bobot 0,08, rating 1, nilai terbobot 0,11. Yang terakhir, dampak COVID-19. Yang jumlahnya ada 9, bobot 0,09, rating 2, nilai terbobot 0,14. Jadi totalnya ada 96, bobotnya 1,00, dan nilai terbobot 2,75. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan eksternal dan internal CV ku suka banget. Itu yang faktor internal atau eksternalnya, yang pertama opportunity, adanya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan mitra. Yang kedua, pemasaran yang dapat dilakukan secara online dan offline. Yang ketiga, pertumbuhan pasar yang baik. Yang kedua ada strength. Pertama, bahan baku mudah diperoleh. Kedua, manajemen keuangan yang baik, memiliki banyak variasi rasa, sudah mendapatkan izin PIRT dan LPPOM MUI, harga terjangkau. Yang ketiga ada weakness, kurang kompetennya sumber daya manusia, modal bisnis yang belum matang, kualitas produk yang belum stabil. Yang strategi SO-nya, bahan baku mudah diperoleh dengan bermitra bersama supplier, inovasi olahan pisang yang dapat berkembang pesat, manajemen keuangan yang baik dapat meningkatkan kesempatan pemasaran yang lebih baik. Yang strategi WO-nya, pengelolaan SDM dengan baik sehingga meningkatkan kualitas produk dan pemasaran yang dapat berkembang pesat. Yang kedua, kualitas produk agar produk mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya yang trade, yang pertama adanya fluktuasi harga bahan baku, yang kedua persaingan industri yang kompetitif, yang ketiga masalah jaringan bisnis dengan pihak luar. Strategi ST-nya, yang pertama adanya perjanjian dengan pihak supplier mengenai kesempatan harga dan kualitas bahan baku. Yang kedua, inovasi dikembangkan untuk mengalahkan kompetitor. Yang ketiga, menjaga loyalitas dengan pihak mitra dan konsumen agar jaringan bisnis tetap terjaga. Yang terakhir, strategi WT. Pertama, pengendalian SDM dengan baik sehingga perusahaan mampu mengalahkan kompetitor. Yang kedua, manajemen keuangan agar mampu menghadapi fluktuasi harga. Yang ketiga, menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dengan kompetitor. Baik, selanjutnya ada tahapan keputusan dari QSPM. Yang pertama ada faktor kunci. Yang pertama ada memperbaiki struktur manajemen, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak luar, peluangnya terbentuknya jalinan kerja sama yang baik antara perusahaan dengan mitra bisnis dengan 0,23. Alternatif energinya 0,84. Selanjutnya ada membuka kesempatan memasarkan produknya secara luas dengan sistem jual online dan offline. Selanjutnya ada
pertumbuhan pasar dan pada bisnis makanan yang pesat. Selanjutnya ada ancaman adanya fluktuasi harga bahan baku, persaingan industri yang cukup ketat, operator bisnis. Selanjutnya ada masalah dengan pihak. Selanjutnya ada dampak COVID-19, manajemen keuangan yang dimiliki dalam keadaan baik dan bahan baku dari paleh, inovasi olahan pisang yang memiliki banyak varian, mendapatkan izin dari lembaga perizinan, loyalitas perusahaan kepada bisnis konsumen. Selanjutnya terakhir ada harga terjangkau. Untuk kelemahannya sumber daya manusia di perusahaan yang kurang kompeten, modal bisnis yang belum matang, kualitas produk yang tidak stabil. Untuk kesimpulannya, alternatif strategi yang harus diambil oleh perusahaan yaitu strategi 2, meningkatkan dan menjalankan komunikasi baik terhadap luar dan kerjasama dengan pemasok bahan baku agar kualitas produk terjamin dengan dapat bersaing dengan kompetitor perusahaan. Selanjutnya ada kendala bisnis yang akan dihadapi CV Kusuma banget. Yang pertama ada perubahan dalam biaya dan anggaran melaksanakan strategi yang baru, mungkin mengharuskan mengalokasikan dana yang berbeda untuk berbagai aktivitas pemasaran dan operasional. Selanjutnya ada masalah peningkatan produk. Perusahaan akan menghadapi resistensi dari pengalaman dari pelanggan yang ingin mendapatkan produk dengan kualitas konsisten. Respon terhadap perubahan pasar. Perubahan cepat dalam kondisi pasar termasuk perubahan preferensi pelanggan dan tren konsumen dapat mempengaruhi kesuksesan strategi. Selanjutnya, stabilitas penjualan produk. Situasi dengan yang penjualan menjadi tantangan utama. Selanjutnya ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang harus dilakukan oleh CV Kusuma banget adalah membuat modal perencanaan bisnis, memperbaiki kinerja penjualan yang tidak stabil, menjaga kualitas, kuantitas, serta kontinuitas produk, dan menjaga legalitas terhadap mitra serta konsumen. Oke, selanjutnya itu ada strategi yang digunakan agar CV-ku suka banget berkembang dan berkelanjutan. Yaitu, CV-ku suka banget dapat memiliki strategi, yakni pertumbuhan melalui integrasi vertikal, baik integrasi vertikal ke atas atau pengelolaan input, ataupun integrasi vertikal ke bawah, yaitu akuisisi, distribusi, atau pemasaran. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.